Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf atas sedikit keterlambatan karena ada beberapa hal. Yang pertama, ada tamu sebelum berangkat ke sini. Kemudian yang kedua, di daerah rumah hujan besar sehingga agak sedikit memperlambat datang ke tempat ini. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan hadis yang ke-36, hadis dari Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-36 tentang fadilah, keutamaan menolong dan membantu seorang muslim. Kita bacakan hadisnya ya. Pada dua pertemuan yang lampau kita sedikit membahas secara global makna dari hadis Nabi SAW. Tapi kita sebutkan hadisnya saja, kemudian kita kembali ke pembahasan yang secara detail disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan mengangkat kesusahan dia nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan atas orang yang diberi kesusahan, ya, lagi susah, maka Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, serta mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Maka kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan diliputi rahmat Allah Azza wa Jal, dan malaikat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya, yakni garis keturunannya yang mulia. Artinya nasabnya tidak bisa menolong dia. Ini hadis yang pernah kita singgung pada dua pertemuan yang lampau dan telah kita
singgung secara global makna dari hadis. Maka sekarang ayuhal ikhwah, kita mengambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari beberapa hadis ini. Yang pertama, ayuhal ikhwah, dari penggalan Nabi sallallahu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan baginya nanti di akhirat pada hari kiamat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kesusahan di sini apa maksudnya? Secara umum, kesusahan di sini meliputi kesusahan dalam bab harta, kesusahan dalam badan ditimpa penyakit, ya, wa qurabil harb, dalam kesusahan dalam kondisi perang, ya, kondisi perang, wa ghairuha, dan yang semisalnya atau yang lainnya, fa kullu qurbatin tunaffasu biha anil mu'min fa hiya dakhilatun fil hadis. Maka setiap kesusahan yang engkau entaskan dari seorang mukmin, maka itu masuk ke dalam hadis ini. Barang siapa yang mengangkat kesusahan, menghilangkan kesusahan dari orang lain, dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan baginya nanti kesusahan-kesusahan di akhirat. Itu poin yang pertama, ayuhal ikhwah, di antara faedah hadis. Adapun faedah yang kedua adalah annal jazaa'a min jinsil amal. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya balasan itu sesuai dengan perbuatan. At-tanfis bit-tanfis, yakni menghilangkan kesusahan dibalas sama Allah dengan menghilangkan kesusahan juga, ya. Wa hadza min kamali adlillah, dan ini bentuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun balasannya jauh lebih besar, ya, ketimbang seorang hamba. Seorang hamba hanya di dunia, ya, tetapi balasannya apa? Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan di akhirat. Sehingga mana yang lebih besar, balasan Allah atau perbuatan hamba? Balasan Allah, karena kesusahan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesusahan-kesusahan di akhirat. Nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, seorang hamba di dunia muna'am, hidupnya hidup raja, tapi dijeburkan ke api neraka. Ada apa-apanya tidak? Nggak ada apa-apanya dunia. Ya, seorang hamba di dunia hidupnya sengsara. Sengsara di sini dalam hal, yakni kehidupannya tidak enak. Namun masuk surga, maka kesengsaraan itu, ya, seakan-akan sirna, hilang karena dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kesusahan di akhirat jauh lebih besar ketimbang kesusahan di dunia. Ya, kalau seorang mukmin jika dia bersabar, maka akan berubah menjadi pahala yang besar. Ya, berubah menjadi pahala yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang mukmin, tadi saya singgung maknanya. Ada seorang mukmin hidupnya hidup raja, ya, muna'am, nikmat semuanya. Kemudian mati, dicelupkan ke neraka. Maka dikatakan kepada orang ini, apakah engkau mendapatkan kenikmatan sama sekali? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sama sekali? Jawabannya tidak, ya Rabb. Tidak pernah. Baru dicelupkan satu kali celuban di neraka. Enggak pernah merasakan kenikmatan selama hidupku, ya Rabb. Kenapa? Karena kesusahan kehidupan di akhirat itu barometer, bukan dunia. Dan sebaliknya, ada orang yang hidupnya sengsara, tidak pernah istilah kasar, tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Kemudian akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga hanya sebentar saja, ini celuban. Maka orang ini tanya, apakah engkau pernah sengsara? Jawabannya, la ya Rabb. Hilang sengsara itu tatkala dia mendapatkan kenikmatan surga. Ini barometernya. Makanya al jaza minallah itu a'zam min fi'lil abdi. Maka balasan Allah itu jauh lebih besar ketimbang perbuatan hamba yang menghilangkan kurbah kesusahan seorang mukmin di dunia. Ini luar biasa, ya ikhwah. Siapa di antara kita tidak mau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat? Dan kita nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka.
kita diampuni dosanya atau tidak? La ahad yadman. Tidak ada yang menjamin, ya. Makanya ini adalah bisa menjadi barometer kepada kita. Ya, selagi Anda mampu untuk menghilangkan kurbah, kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan balas nanti di akhirat. Ya, itu menjadi tabungan buat Anda di akhirat tatkala semua orang menginginkan, ya, dan khawatir luar biasa. Antum masih ingat hadis syafaat bagaimana para Nabi SAW, ya, Nabi alaihi salatu wassalam khawatir, ya, manusia datang ke Nabi Adam, datang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengatakan apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku nggak tahu Allah akan mengampuni saya apa tidak. Ya, lam yaghdab alayya ghadab. Allah murka kepadaku belum pernah murka sebelumnya. Perasaan para nabi itu kayak gitu. Mereka mengingat sebuah kesalahan di dunia menjadi yasta'zim, menjadi besar di akhirat. Tuh lihat, ini para nabi loh. Akhirnya mereka apa? Nggak bisa ngasih syafaat kepada manusia. Kenapa? Yasta'zimul amra. Mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan di dunia kabir, besar. Lihat, itu uzma, itu kurbah juga. Rasa kekhawatiran, rasa faza'. Walaupun mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, para nabi dan para rasul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, mereka sampai sedemikian takutnya sampai nggak mau menolong yang lain. Itu para nabi. Bagaimana lagi dengan selain para nabi, ya, alaihi salatu wassalam. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, kita butuh dengan hadis ini. Makanya di akhir pembahasan ini Syekh Utsaimin ngasih nasihat kepada kita semua. Ya laitana, duhai kiranya kaum muslimin yata'addab bi'adabi hadzal hadis. Duhai kiranya kaum muslimin bisa berakhlak dengan akhlak hadis yang digambarkan Nabi ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja, bukan hanya sekedar ini ilmu kemudian tidak diamalkan. Lah, tujuan Nabi nyebutin ini agar kita mengamalkannya. Karena kita butuh terhadap ampunan Allah. Kita butuh terhadap bantuan Allah. Kita butuh terhadap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu lemah sekali. Illam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi 'alaihi ijtihadu. Jika seorang hamba tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka pertama kali yang digagalkan adalah usahanya. Maka ayuhal ikhwah, ini nasihat, ya, untuk kita semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan Syekh oleh Syekh rahimahullah, itsbat yaumil qiyamah. Dari hadis ini, ya, penetapan hari kiamat, dan itu sudah kita bahas pada usul salasah, termasuk rukun dari rukun iman. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah ana fi yaumil qiyamah qurbatan azimah. Ketahuilah, dari hadis ini kita bisa tahu kesusahan di akhirat jauh lebih ngeri ketimbang kesusahan di dunia. Seberapa besar kesusahan di dunia itu tidak sebanding dengan kesusahan di akhirat abadan. Begitu juga kenikmatannya. Ya, ada hadis yang mengatakan kenikmatan dunia itu dibandingkan kenikmatan akhirat ibarat jari antum dicelupkan ke samudra. Dalam riwayat lain disebutkan jarum dicelupkan ke samudra, kemudian diangkat lagi. Apakah air lautnya, samudranya berkurang? Tidak. Itulah perbandingan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Begitu juga dengan kesengsaraan di akhirat, jauh lebih ngeri ketimbang kesusahan, ya, di dunia. Walaupun begitu, tetap kita nggak boleh minta kesengsaraan di dunia, nggak boleh. Banyak hadis-hadis yang menghibur orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan nanti di akhirat, ya tamanna, ya, mereka berharap, ya Allah, saya pengen digergaji kepala saya. Ada hadis, saya nggak hafal, tapi ini maknanya. Kenapa? Melihat pahala yang begitu besar yang Allah siapkan kepada mereka yang mendapatkan musibah kemudian bersabar, pahalanya unlimited, besar sekali. Sampai-sampai ya teman, ya Allah, kenapa dahulu saya di dunia tidak mendapatkan musibah yang lebih besar dari ini semua? Karena semua orang butuh terhadap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, kita nggak boleh minta
musibah abadan nggak boleh, haram. Ya, haram, nggak boleh. Ya, karena itu bukan perbuatan hamba. Musibah itu diminta tatkala datang saja. Yang diminta adalah bersabarnya, bukan musibahnya. Faham? Ya, sabar itu diminta tatkala ada musibah. Kalau tidak ada musibah, jangan minta musibah. Ya, bahkan pernah kita singgung, jangan minta kesabaran deh. Ya, sabar dalam masalah musibah. Karena Anda sedang meminta musuh, kayak seakan-akan menantang kepada Allah Azza wa Jalla. La tatamannau liqa al-adu, kata Nabi SAW. Jangan berharap ketemu musuh. Kenapa? Khawatir antum tatkala ketemu musuh antumnya nggak siap. Akhirnya mentalnya down. Kemudian suatu ketika, ini korelasi yang kita bahas ya. Nabi pernah mengunjungi ada orang yang kulit sama dagingnya, kulit sama tulangnya saja. Ya, orang sakit, yang lagi sakit. Nabi mengunjungi orang yang lagi sakit, sakitnya aneh kayak apa ya? Kayak orang, maaf, seperti orang kena AIDS itu. Ya, tulang sama kulit saja. Akhirnya Nabi mengira-ngira, ente kayaknya pernah minta sama Allah sesuatu yang aneh-aneh. Kata orang ini, iya ya Rasul. Apa? Saya minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya nanti di akhirat masuk neraka, segerakan saja saya diazab di dunia. Ternyata di ijabah sama Allah SWT. Akhirnya dia mendapatkan penyakit yang tadi, yang aneh tadi. Nabi mengingkari, subhanallah. Dan berikan lagi, Allahu Akbar, itu pengingkaran Nabi. Pengingkaran Nabi kalau tidak ngomong subhanallah atau Allah Akbar. La tutiqu dzalik. Ente enggak bakal mampu menerima azab Allah Azza wa Jalla, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa ente enggak minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa ente enggak minta mohon ampun dosa-dosamu? Ya, minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Karena enggak ada yang mampu untuk menerima azab Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang ini sepertinya menyesal, kemudian doakan Nabi ya agar sembuh, akhirnya sembuh. Inti dari hadis yang kita sebutkan tadi ya, walaupun banyak hadis-hadis yang menghibur orang terkena musibah dan bersabar, bukan berarti kita menginginkan musibah lah. Banyak sekali hadis dari Nabi SAW yang menyuruh kita untuk minta al-afiyah. Ya Abbas, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, ammu Rasulillah, paman Rasulillah, mintalah al-afiyah, keselamatan. Karena tidak ada kenikmatan yang sebanding dengan nikmat afiyah setelah iman dan Islam. Ya, setelah nikmat iman dan Islam. Ya, dan di dalam zikir pagi dan petang kita meminta itu semua. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apalagi sekarang zaman-zaman gempa bumi ini lagi rame. Ya Allah, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Ini doanya luar biasa ya ikhwan. Ya Allah, saya memohon kepadamu al-afwa, pengampunan dosa, wal afiyah, keselamatan dunia akhirat, keselamatan dari penyakit, keselamatan dari musibah yang tidak diinginkan, fid dunya wal akhirah. Lihat, dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini. Ya Allah, saya mohon kepadamu al-afwa, pengampunan dan afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dalam duniaku, agamaku, hartaku dan keluargaku. Allahumma ihfazni, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Wa amin rawati. Ya Allah, amankan rasa takutku, hilangkan rasa takutku. Allahumma ihfazni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak terjungkal ke bawah. Ya, ini penting sekali. Ya, kata para ulama, tidak terjungkal ke bawah ini seperti apa? Jatuh karena reruntuhan bangunan akibat gempa bumi, atau diakibatkan karena tanah longsor, orang terbenam, ya, terkubur dengan tanah, ya, tanpa disadari. Ini luar biasa. Doa
penjagaan, minta kepada Allah al-afiyah secara global, kemudian sama Nabi ditafsir, diperinci. Berarti kita apa? Kita minta keselamatan dan dijauhkan dari segala musibah. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kembali ke pembahasan bahwa di hari kiamat ada kurab, kesusahan, dan itu lebih besar, lebih ngeri ketimbang di dunia. Kata Syekh kemudian menghibur kita semua, lakin ma'a hadza walhamdulillahi 'alal muslim yasiruhu. Akan tetapi bagi seorang muslim itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Beliau ngutip dalil dari Al-Qur'an, dari surat Al-Furqan ayat 26. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan akhirat itu bagi orang-orang kafir sungguh sangat menyulitkan. Kemudian dalam surat Mudaththir ayat 10, 'alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidak dimudahkan oleh Allah di akhirat, mendapatkan kesusahan. Kemudian di dalam surah Al-Qamar ayat 8, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir mengatakan ini hari yang paling terberat di hari kiamat, ya. Itu maksudnya orang-orang kafir mendapatkan keberatan. Sehingga kata Syekh mengambil benang merahnya, fa ammal mu'min fa innallaha azza wa jalla yuyassiruhu alaihi wa yukhaffifuhu wan nasu darajat. Akan tapi bagi seorang mukmin akan diberikan kemudahan, diringankan, ya, dari kesusahan-kesusahan akhirat, dan dalam hal ini manusia bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan amal saleh. Makanya antum pernah lihat orang yang lewati sirat, contohnya itu juga kurban, ya. Orang yang lewati sirat, benang jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sama Allah dimudahkan. Ada yang lewatnya seperti torfata ain, kedipan mata. Ada yang sesuai, ada yang kayak angin, ada yang seperti orang berjalan dengan kuda, mengendarai kuda, ada orang yang berjalan, ada yang sampai merangkak. Kenapa? Kemudahannya sesuai iman dan amal saleh. Ini yang memudahkan, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini berangkat amal saleh ini, ayyuhal ikhwah, kita ini ya ikhwah sutradara bagi diri kita masing-masing. Kita ini ya ikhwah sutradara bagi diri kita masing-masing, tentunya setelah Allah Azza wa Jalla. Karena pernah kita bahas, manusia itu ada dua. Ada yang memerdekakan dirinya dari azab Allah, ada yang membinasakan dirinya, menantang untuk masuk ke azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Amal saleh dan iman. Maka kembali kepada antum, kalau antum ingin dimudahkan oleh Allah, maka seberapa kualitas keimanan dan amal saleh kita masing-masing, itu yang akan memudahkan kita di hari kiamat. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya.
Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai contoh akhwan yang keempat, bahwasannya seorang mukmin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan dan amal salehnya. Seperti di padang mahsyar Allah akan memudahkan, kita tahu hadisnya, orang itu ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, ketika matahari dijengkalkan 1 atau 2 mil, maka manusia berkeringat sesuai dengan kadar iman dan amal saleh. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar atau seperut, ada yang sampai menenggelamkan dia. Nah, di sini ada orang-orang yang ditinggikan atau dipanjangkan lehernya, ya, sehingga mereka tidak tenggelam. Siapakah mereka? Al-muadzinu, orang-orang yang azan, maka akan dipanjangkan lehernya, ya, sebagai bentuk kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada mereka, sehingga orang-orang tahu mereka adalah al-muadzinu. Ini sebagai contoh kasus bahwa amal saleh dan iman itu termasuk yang membantu kemudahan seorang hamba. Ini sebagai contohnya. Tapi yang kelima adalah dari hadis ini adalah al-hathu ala taysir ala al-mu'sir. Anjuran untuk memberikan kemudahan bagi orang yang dililit hutang. Dari penggalan hadis Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dililit kesusahan, bisa seperti contohnya kesulitan hutang, sebagian para ustadz asatidzah memberikan tanda kurung, ya, kesulitan hutang, karena contoh yang disebutkan Syekh Utsaimin juga demikian. Maka Allah mudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Taib. Ini penting nih. Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Taib. Kita bahas, disebutkan oleh Syekh. Wal mu'sir, orang yang mendapatkan kesusahan seperti terlilit hutang ini, bisa jadi itu berkaitan dengan hak antum, dan bisa jadi berkaitan dengan hak orang lain. Wal hadithu, dan hadis ini mengandung 2 poin tadi, mengenai hak antum dan mengenai hak orang lain. Artinya gini, ada orang yang sedang kesusahan terlilit hutang, entah itu disebabkan karena meminjam uang dari antum, itu hak antum, atau meminjam dari orang lain ditagih melulu, artinya mengenai hak orang lain. Nah, hadis ini berkenaan dengan 2 poin tadi, berkenaan dengan hak antum dan berkenaan dengan hak orang lain. Taib. Kata Syekh, ini faedah luar biasa dari beliau. Kapan apa hukum kemudahan ini? Apa hukum memberikan kemudahan bagi orang yang terlilit hutang ini? Perlu diperinci. Memberikan kemudahan kepada orang lain hukumnya bisa wajib, hukumnya bisa
Wajib kapan? Idza kana al-haqqu lak, apabila berkaitan dengan hak-hakmu. Berkaitan dengan hak-hakmu, maka di sini engkau memberikan kemudahan baginya, diulur waktunya adalah sebuah kewajiban. Dan menjadi mustahab, dianjurkan, tidak wajib apabila berkaitan dengan hak orang lain, bukan darimu, bukan berkaitan tentang hak-hakmu. Sebagai contoh, ada rajulun yatlubu syakhsan al-fariyal. Ada seseorang menagih utang dari orang lain, ya, kita pakai rupiah saja di sini, Syekh pakai real. 1 juta. Wa syakhsun mu'sir, dan orang yang lagi berhutang ini memang lagi kesusahan, memang benar-benar susah. Maka kata Syekh, fahuna yajibut taysir alaihi, maka wajib orang yang menagih tadi wajib memberikan kemudahan dengan diulur waktunya. Jika memang dia benar-benar belum bisa membayar, artinya antum sudah tahu dia memang benar-benar susah, nggak bisa lagi, harus gimana? Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, sampai dia memperoleh kemudahan. Sehingga wajib di sini memberikan kemudahan, tidak diperbolehkan untuk menagihnya, wala an yu'arridha bidzalik wala an yutalibahu indal qadhi, tidak boleh menagihnya dan tidak boleh mengangkat perkaranya sampai ke pengadilan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi tenggang waktu, ya, jika memang dia sedang kesulitan. Maka kata Syekh di sini, min huna, maka dari sini kita bisa tahu kesalahan orang-orang zaman sekarang yang selalu menagih orang-orang yang kesusahan sampai mengangkat perkaranya ke pengadilan, sampai menjebloskan mereka ke penjara. Maka orang-orang ini wal'iyadzubillah telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah berpesan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Karena jika ada orang yang kesulitan, dililit hutang, maka berilah ketenggangan sampai dia mendapatkan kelapangan. Ini jika judulnya orang ini adalah memang benar-benar belum bisa bayar. Antum sudah tahu. Ya, adapun kata Syekh, fa in qala qail ma aktsaru ahlul batil fil waqtil hadir alladzina yad'una al-i'sar. Ya Syekh, kalau zaman sekarang berbeda. Banyak orang-orang yang hobinya nipu. Dia sebenarnya bisa bayar hutang, cuman pura-pura nggak ada duit. Dan itu banyak, ya. Yad'una al-i'sar, ngomongnya belum bisa, masih belum mampu. Padahal mereka tidak demikian. Fasahibul haq la yathiqu bi iddi'aihimul i'sar. Sehingga orang-orang yang memiliki hak tidak mempercayai klaimnya mereka. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, na'am, betul omongan antum ini. Amanat zaman sekarang berbeda sekali. Seperti zaman dahulu tidak diragukan. Wa qad yadda'il i'sar man laysa bimu'sir, dan banyak orang yang mengaku kesulitan padahal tidak demikian. Wa qad ya'ti bisyuhud ala annahu mu'sir, bahkan sampai mendatangkan para saksi bahwasanya orang ini memang enggak mampu. Lakin kata Syekh, kembali ke pembahasan, idza tahaqqaqta, kalau Anda sudah benar-benar mengetahui, au ghalaba ala dhannik, atau engkau secara dhanmu yang paling besar, ya, perasaanmu paling besar, antum sudah tahu bahwasanya memang dia ini memang gak bisa bayar, memang benar-benar keadaan membuktikan dia ini gak mampu, mu'sir, susah, maka wajib untuk ditangguhkan terlebih dahulu dan jangan sampai diangkat ke pengadilan. Akan tetapi kata Syekh, kalau engkau sebaliknya, engkau mengetahui orang ini adalah orang penipu, hobinya suka makar, suka memberikan tipu daya,
ya, suka mengatakan dirinya nggak bisa, maka boleh bagi antum untuk mengangkat perkaranya ke mahkamah, ke pengadilan, ya, karena ini berkaitan dengan hak Anda. Jadi pembahasannya ini diperinci. Tapi hukum asalnya wajib Anda untuk memberikan kemudahan jika memang demikian. Tapi orang yang hutang, dia nggak mampu membayarnya, dia menunda pembayaran, padahal dia mampu untuk dibayar sekarang, maka sudah ditulis dengan sebuah kezaliman. Ya, pernah kita bahas di sini, matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya, maka dicap sebagai kezaliman. Waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh, dan ini kita tutup. Amma idza kana mu'siran bihaqqi ghairik. Adapun jika dia memang terlilit hutang bukan kepada Anda tapi kepada orang lain, berkaitan dengan hak orang lain, maka memberikan kemudahan ini bagi Anda hukumnya sunnah, tidak wajib, artinya bukan wajib. Allahumma illa an yakhsha'a an yusa'a ila hadzal rajul al-mu'sir wa yuhbas bighairi haqq. Kecuali kalau perkaranya orang ini bakal dizalimi. Ya, zaman sekarang ada istilah apa? Debit collector, ya, dizalimi sampai motornya dirampas, sampai padahal dia nggak demikian. Tapi antum tahu, maka wajib bagi antum menolong orang ini. Ya, apalagi sampai nyawa taruhannya. Ya, jika sampai di penjara tanpa tanpa pembuktian, padahal orang ini tidak demikian, memang benar-benar mu'sir, maka wajib bagi Anda untuk menolongnya dan memberikan kemudahan jika Anda mampu melaksanakannya. Jika Anda mampu melaksanakannya, ini bagian dari hak seorang Muslim, dan ini yang dibahas oleh Nabi SAW. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang terlilit hutang, kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kenapa dalam masalah taisir, kemudahan, Allah sebutkan dunia dan akhirat, Rasul menyebutkan dunia akhirat, sedangkan yang kurba hanya akhirat saja. Kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kalau kurba hanya menghilangkan saja, sehingga pahalanya di akhirat. Adapun taisir menghilangkan plus ada amalan ijtihad dia, pengorbanan dia. Jadi ada amalan tambahan, sehingga balasannya pun tambahan dunia dan akhirat. Ya wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini dulu pembahasannya, karena pembahasan sitrul muslim, menutup aib seorang muslim, di sini hampir 3 halaman. Ya, anak khawatir bisa sampai jam 8. Insyaallah kita tutup saja sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas sedikit keterlambatannya tadi, ya, karena ada uzur. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.